Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV 10, berjumpa kembali bersama saya Carla Ratna. Di studio TV 10 kali ini seperti biasa Carla menjumpai Anda lewat program Bincang Psikologi Anak. Dan di Bincang Psikologi Anak menghadirkan psikolog anak kita, ada Bunda Tharika Isnaning Tias. Assalamualaikum Bunda Tharika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bun? Alhamdulillah meskipun sehat. Mendapatkan gempuran hujan hampir setiap hari betul. ya. Nah, semoga juga sahabat TV 10 selalu menjaga kesehatan, selalu sehat, dan juga selalu bersemangat menyambut tahun 2024 ya Bunda. Iya, betul sekali. Baik, seperti biasa di Bincang Psikologi Anak kita sudah menyiapkan tema-tema yang menarik. Namun, kita juga masih terbuka untuk mengundang sahabat TV 10, terutama ayah bunda ya. Iya. Nah, dalam menghadapi putra-putrinya, dalam mengasuh buah hati tercintanya, mungkin ada yang ada yang merasakan ada putra-putrinya yang bermasalah atau apa. Nah, silakan Anda bisa konsultasi di sini. Jadi bisa kirimkan WhatsApp di nomor yang tertera di layar. Nanti akan kita bahas di episode yang berikutnya. Iya, betul Siapa tahu sekali. juga Anda yang beruntung untuk mendapatkan voucher konsultasi psikologi gratis bersama psikolog anak kita. Iya. Nah, kita akan belajar parenting seperti biasa di Bincang Psikologi Anak, karena memang belajar ilmu parenting itu akan membuat kita itu lebih mudah ya Bun untuk memahami cara mengasuh yang lebih bijak. Misalnya nih, kita bisa memahami bahwa setiap anak itu perlu mendapatkan perlakuan yang berbeda sesuai dengan karakternya masing-masing. Iya, betul sekali. Sehingga yang jelas bisa bisa mendukung perkembangan emosinya di masa depan. Iya, betul. Bicara emosi nih. Wah, kayaknya juga kita pas nih ngomongin ini. Ayah bunda, terutama bunda yang banyak berinteraksi dengan buah hati tercinta. Apakah pernah nih bunda atau mama atau ibu dianggap lebih galak, lebih bawel daripada ayah karena sering marah-marah? Nah, mungkin Anda sebenarnya juga menyadari, kok aku tuh selama ini tuh ternyata galak dan bawel sama anakku ya. Sering marah-marah sama anak, kadang hal sepele jadi marah-marah gitu. Oke, baik, kita akan bicara tentang menjaga kewarasan ibu-ibu. Betul sekali. Orang tua. Kita nggak ngomongin tentang masalah anaknya, tapi masalah orang tuanya. Karena dalam parenting itu bukan hanya anaknya saja yang punya masalah, tetapi ternyata juga orang tuanya juga ya Bunda. Betul. Nah, baik, kita akan bicara tentang menjaga kewarasan emak-emak ini. Sebenarnya apa sih Bun alasan ibu-ibu kok sering marah-marah itu sebenarnya kenapa sih Bunda? Iya, betul. Iya, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah, kenapa sih kok seorang ibu ya itu kok suka marah-marah, bawel. Kalau bawel sih karena Allah menciptakan kosakata yang lebih ya untuk istilahnya perempuan. Iya, perempuan itu untuk lebih bisa berkomunikasi, istilahnya untuk anak itu biar berstimulasinya untuk berbicaranya itu lewat ibu ya. Dan kenapa sih kok sering marah-marah? Yang kita tarik ke belakang dulu deh, ketika seorang ibu sering marah-marah itu pasti kita cek dulu nih, apakah seorang ibu itu sudah dalam tanda kutip menjaga kewarasannya. Nah, atau sering disebut dalam psikologi itu adalah kesehatan mental seorang ibu. Kesehatan mental seorang ibu. Ini juga punya pengaruh terhadap tumbuh kembang anak ya Bun? Iya, jadi kenapa kok kesehatan mental atau kewarasan seorang ibu itu penting? Karena kan ibu itu kalau dalam Islam ya adalah madrasah utama. Iya, madrasah pertama yang istilahnya pondasinya itu semuanya itu ada itu di walaupun ayah juga berperan, tapi kan yang paling utama itu kan ibu ya. Jadi yang lebih sering berinteraksi, apalagi untuk seorang ibu rumah tangga, itu kan dia lebih sering berinteraksi dengan dengan anaknya ya. Jadi full 24 jam itu kayaknya kalau bisa tambah waktu itu lebih banyak dengan anaknya. Dan kadang seorang ibu itu juga rentan nih yang istilahnya terkena seperti stres atau yang sudah berlanjut itu depresi atau istilahnya kewarasannya sedang tidak baik-baik saja ya. Kalau itu karena ya memang sering nih seorang ibu itu kan berinteraksi dengan anak, dan juga di lingkungan terkadang yang membuat anak itu ibu itu suka marah-marah adalah tidak adanya dukungan dari
mungkin dari pihak keluarga, belum lagi mungkin dari suaminya atau dari keluarga besarnya, ayah ibunya. Kadang kecil aja, hal kecil deh, ibu itu sudah berusaha, mungkin anaknya lagi GTM atau susah makan ya, tapi kemudian dia lagi berusaha untuk membuat anaknya ini mau makan, kemudian ada sedikit nih selentingan kayak ini, kok anaknya kurus. Nah, padahal kan iya, jadi kayak apa namanya, terpancing emosinya, pelampiasannya ke anak. Seperti itu. Berarti bisa disimpulkan juga ini bisa berkaitan dengan dukungan dari orang-orang sekitar, dan yang jelas adalah peran ibu dalam keluarga yang harus mengurus banyak hal, Bunda. Iya, betul sekali. Kadang ada ibu yang memang dari pagi sampai mau tidur itu nggak istirahat gitu loh ya, ngerjain kerjaan rumah, belum lagi kalau yang sambil bekerja juga. Iya, betul itu juga sekali. bisa jadi salah satu alasan ibu mudah marah gitu. Iya, betul. Jadi kayak istilahnya ibu itu juga rentan ya sama yang namanya stres, karena juga satu, selain mengurus anak, karena mungkin ada beberapa ibu yang dia rumah tangga dan full semua kerjaan di handle sendiri ya, dan dia tinggal sendiri. Padahal ada beberapa ibu yang juga anaknya banyak dan itu umurnya deket-deket. Betul. Jadi wajar sih ya. Nah, itu. Marah. Mungkin setiap ibu pernah marah. Iya, saya juga yang sabarnya seperti ini juga pernah marah ya sama semuanya. anak. Meskipun marahnya diem. Iya, betul. Saya diemin karena kalau saya marah ya. Tapi setiap ibu itu kan berbeda-beda ya konteksnya marahnya ke anak tuh seperti apa. Nah, yang takutnya itu yang sampai tidak terkendali, sampai teriak-teriak, mukul dan lain sebagainya. Ada nggak sih efek atau dampaknya untuk anak kalau ini tidak tertangani? Maksudnya stres yang dirasakan oleh ibu sampai marah-marah dan pelampiasannya ke anak itu tidak tertangani, dampaknya ke anak itu apa, Bu? Pasti ada. Jadi kayak ketika ibu itu kan semua kita sudah masuk dalam stres ya, karena ibu stres kan dia berulang nih, kayak mengulangi lagi, dan dia itu tidak ada tempat curhat. Betul, kemudian dia mungkin ada ini faktor penyebabnya, satu, tidak ada dukungan dari suami atau dukungan dari keluarga, belum lagi kan dia bekerja harus stuck sendiri, finansial juga pengaruh ya, Bu. Betul sekali, apalagi yang ibu bekerja sudah lelah nih dari tempat kerja, kemudian pulang masih harus iya, betul. Apalagi rumah kalau diberantakin sama anak. Betul sekali. Itu ya pasti setiap orang itu pernah sih yang namanya merasakan marah, dan itu wajar ya. Jadi kayak apa namanya yang membuat itu jadi kayak sedikit aja kalau pengelolaan emosi ya, mungkin yang dari basicnya adalah pengelolaan emosi ibu ya, yang sudah mungkin karena lelah, karena sudah capek, nggak ada dukungan keluarga, akhirnya dia lelah, akhirnya pasti pelampiasannya ke anak. Iya, jadi karena ini ya, jadi kayak marah-marah dan sebenarnya tidak ada juga dukungan dari luarnya, jadi akhirnya dia itu tidak tertangani dengan baik, akhirnya yaitu marah-marah terus. Dan dampak negatifnya apa? Kasihan anaknya adalah dia setiap hari nih, anak kan butuh tumbuh kembang ya, tapi karena yang menstimulasinya itu sedang istilahnya tidak baik-baik saja, akhirnya tumbuh kembangnya anak pun ikut terhambat seperti itu. Jadi kan semua nih kayak anak ya, sebenarnya dia ada masa-masa dia ingin tahu, tapi karena ibunya kewarasannya menjelaskan, iya, betul. Ya kan keburu apa bersih-bersih, keburu nyuci, keburu apa itu pengaruh ya, Bun, ya jelas. Jadi kesabarannya istilahnya kalau sekarang setipis tisu ya, jadi tisu dia aja selembar tisu aja. Iya, betul sekali. Jadi akhirnya anak itu pingin tahu nih, sebenarnya niatnya pingin tahu karena ibunya ini sedang tidak baik-baik saja, akhirnya dia emosi terhambat, jadi itu dia kayak takut. Dia juga berpengaruh terhadap anaknya, jadi kayak anaknya mengalami kecemasan juga karena dari ibunya yang istilahnya sedang tidak baik-baik saja, juga karena yang dianya mau bicara tapi takut nih ibunya marah-marah. Nah, jadi yang menyebabkan sendiri ketakutan itu kan dia nggak berkembang ya. Iya, betul. Jadi sebaiknya ya, makanya tadi kayak karena ibu itu adalah fondasi utama ya, baik apa namanya, itu fondasi utama yang harus didukung oleh istilahnya keluarganya, suaminya. Akhirnya itu biar anak itu kalau ibunya bahagia, biasanya anaknya itu kan perkembangannya itu enak nih, lebih optimal. Jadi kalau ibunya kita lagi dia baik-baik saja, kemudian dia anaknya tanya apa, oh iya ini apa, dia basing jelasin. Tapi
Tapi kalau ibunya lagi nggak baik-baik aja, anaknya cuma tanya sedikit aja, kamu tuh ketanya-tanya terus dari tadi gitu. Dan itu dilakukan setiap hari. Kalau sekali 2 kali nggak apa-apa ya, kita masih semua setiap hari dan setiap waktu. Iya, ya. Sehari nggak cuma 3 kali. Iya, karena sebenarnya berat ya Kak ya, karena kalau ibu itu istilahnya ada yang stres, ada yang sampai depresi, itu pasti dia adalah kayak lelah dan marah-marah terus ya. Ada juga yang biasanya dia hanya diem, tidak mau melakukan apa-apa, anaknya pun kita dulu kan baby blues ya, istilahnya dia anaknya tidak mau memegang anaknya pun tidak itu, karena ya itu dari basicnya adalah kewarasan ibu ini, seperti itu kan. Ini yang harus dijaga, bahkan dari dia melahirkan sampai membesarkan anak, sebesar apapun anaknya, kewarasannya ibu ini adalah yang paling utama. Karena seperti tadi disampaikan Bunda Tharika bahwa anak itu ya fondasinya ya dari ibu, madrasah pertamanya, makanya kita emosinya harus stabil ya. Iya, betul sekali. Nah, kayaknya ini tepat dengan apa yang ditanyakan oleh salah satu sahabat TV10. Iya, betul. Mohon tanya Ibu, kalau ada seorang ibu bawaannya marah-marah melulu sama anaknya, kira-kira solusinya bagaimana ya? Iya, Nah, ini yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya kita tampilkan di layar. Nanti kita bahas setelah jeda, makanya jangan kemana-mana sahabat TV10, seru loh ini. Apalagi untuk Anda yang memang menghadapi secara langsung loh. Kita ini nggak ada niat kok Bun untuk marah sama anak, tapi kan kebawa. Nah, itu bagaimana nanti mengelola emosinya, bagaimana tetap menjaga kewarasan kita sebagai ibu atau sebagai orang tua, bukan hanya ibu, ayah juga bisa loh berkemungkinan. Tetap di TV10 Bincang Psikologi Anak segera kembali untuk Anda setelah jeda. Baik sahabat TV10, wah kita sambil jeda sambil ngopi ya Bu. Iya, betul sekali. Ini kopi ini adalah salah satu bentuk untuk apa ya, kalau saya tuh healing ya. Iya betul. Penyemangat ya Kak ya. Penyemangat, sekaligus juga kalau ada waktu ngopi itu waktu jeda. Setidaknya untuk merefresh gitu. Iya betul sekali. Ada me time meskipun cuma ngopi cuma sebentar. Iya betul sekali. Kayak bisa tarik nafas gitu. Nah mungkin juga ibu-ibu ini perlu ya betul tarik sekali. nafas. Oke, kita bicara kembali tentang bagaimana menjaga kewarasan emak-emak khususnya ya, karena memang rentan sekali dengan stres seperti yang disampaikan oleh Bunda Tharika. Bahkan dari melahirkan saja rentan terkena baby blues. Nah, sampai membesarkan anak, apalagi yang jarak kelahirannya itu pendek ya Bu. Nah, lebih banyak kemungkinan untuk marah-marah. Seperti yang tadi ditanyakan oleh salah satu sahabat TV10, kalau ada seorang ibu bawaannya marah-marah melulu sama anaknya. Nah, kira-kira solusinya bagaimana ini Bunda? Bagaimana solusinya supaya ibu ini benar-benar bisa memberikan parenting yang baik untuk anaknya tanpa perlu marah-marah dan tetap menjaga kewarasannya? Iya betul. Baik Kak Nana dan pemirsa TV10 di rumah, setiap orang itu pasti pernah ya kayak marah-marah itu, dan itu hal yang wajar. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah marahnya itu apakah sudah mempengaruhi perkembangan anak. Jadi kayak menjadi hambatan oleh anak. Jadi ketika itu marahnya berulang nih setiap setiap hari, dan dan anak itu sudah mulai merasa takut dan menjauh, atau segala hal yang istilahnya anak itu jadi kemarin itu penurut terus jadi rewel. Nah itu berarti kan anak berbalik marah juga kan ke ibunya kan juga bisa. Betul. Dan setiap itu kok itu berlangsung setiap hari dan itu sudah menghambat perkembangan anak, itu berarti coba yuk ibu cek dulu, berarti ibu sedang tidak baik-baik saja. Iya, berarti sebenarnya kan kalau kita sedang baik-baik saja, biasanya kan kita walau marah sebentar aja nih, ya sudah, habis itu sudah, terus kita menyesal, terus kemudian kita menyesal, habis itu ya sudah minta maaf, besoknya baik gitu. Banyak loh saya yang baca itu curhatan, misalnya kan ada di lambe curah gitu ya, posting apa gitu tuh, ada ibu, kalau aku tuh habis marahin anakku tuh malamnya pasti nangis-nangis nyesel gitu ya. Tapi kan besok marah lagi Bu. Gimana dong Bunda? Makanya coba dicek dulu deh. Jadi kayak tadi ya, kewarasan ibu itu berasal dari cek dulu nih. Satu, yang pertama adalah lingkungan sekitarnya. Dan yang pasti yang paling penting itu adalah pasangannya atau keluarga terdekatnya. Karena bisa aja ibu yang sedang tidak baik-baik saja ini biasanya itu
sering nih kayak mendapat omongan dari beberapa ya kayak mertuanya terlalu ikut campur dalam pola pengasuhan. Anak ini kurus banget nih, nggak dikasih makan. Iya, nah, betul. Akhirnya sehari 3 kali masalah makan aja terus jadi ngamuk ya ibu. Iya betul. Kemudian kalau itu memang urusannya dengan keluarga, coba deh kayak mulai istilahnya kayak menyiapkan finansial untuk kita rumah sendiri atau apa itu juga salah satu solusi ya. Kalau tidak bisa ya juga berarti kita tarik ke dalam diri istilahnya penerimaan diri kita itu katakanlah lihat nih dari sisi baiknya ikut sama mertua itu baik-baiknya apa. Nah itu juga yang bisa untuk menguatkan diri kita. Untuk menguatkan diri. Iya. Kemudian satu itu keluarga, yang kedua adalah pasangan. Pasangan adalah gimana sih, nggak cuma ibu loh, anak ini kan ada juga peran ayah ya. Jangan sampai istilahnya ayah itu pulang dari kerja, terus dia sudah nggak mau nih, aku sudah capek, terus tidak mau kan aku sudah nyari uang. Iya. Biasanya betul seperti sekali. itu ya. Kalau maksudnya kalau dia istilahnya anak itu tanggung jawabmu, aku kan sudah nyari uang. Iya, ayo please bapak-bapak ya. Iya betul, please bapak-bapak yang istilahnya anak ini kan dari hasil berdua ya. Jadi kayak dari komitmen berdua ya. Jadi ikutlah untuk berperan dulu pengasuh dalam pengasuhan anak. Kalaupun dirasa istrinya kok akhir-akhir sering marah-marah dan sebelumnya sudah capek, coba dideketin istrinya. Istilahnya ditanya, nggak kita cuma sedikit, kenapa sih kok akhir-akhir sering marah? Itu kan sebenarnya sinyal ya. Tapi kalau ditanya tuh nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Tapi kan itu kan iya betul. Kadang ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi lihat anak-anak sering dimarahin, anaknya kok sering jadi harus lebih peka ya Bunda ya. Betul sekali. Ayo bapak istilahnya berikan nih me time. Istilahnya me time untuk seorang ibu ini adalah nggak ketang dia dulu kan pernah nih sebelum dia menikah kan sudah berkorban nih banyak untuk mengurus anak. Pasti dia butuh waktu untuk mengulang nih masa-masa dulu dia pernah kayak jalan-jalanlah sebentar, sebentar. Iya, dikasih waktu untuk itu ya. Untuk itu untuk menarik nafas. Betul sekali. Dari rutinitas yang iya, bener. betul sekali. Kalau rutinitas kita tuh udah di dalam rutinitas kayak lingkaran yang butuh untuk iya betul. Jadi walaupun kayak gini ya semua walaupun itu sebentar pasti itu waktu yang berharga banget untuk seorang ibu. Dan itu ngefek ya Bun? Iya ngefek. Jadi kayak kita memberikan nggak kita cuma pijet, otomatis kan seharian ya gendong anak itu kan pegel ya. Nah itu ayolah bapak-bapak berikan me time lah untuk seorang istri. Jadi gantian nih pengasuhannya ya. Biar gitu. anak sama aku aja Bun. Betul sekali. Bunda keribat dulu deh. Iya betul sekali. Itu pasti langsung bonus banget iya ya. betul. Istri langsung luluh biasanya, betul sekali. Dan juga istilahnya ketika juga seorang suami juga perlu nih dukungan ketika ada omongan menguatkan juga nih untuk seorang ibu. Nggak apa-apa istilahnya ada omongan selentingan gitu. Dengarkan juga, kadang mendengarkan ya. Jadi bapak-bapak itu perlu untuk mendengarkan cerita keluh kesahnya seorang ibu ini karena dia mau cerita sama temennya juga itu takutnya takutnya aib ya. Nah juga istilahnya nggak kita cuma dengerin aja deh, itu sudah suatu kebahagiaan nih buat ibu karena pondasi ketika pondasinya ini baik, otomatis biasanya anak itu akan tertular nih ke anaknya juga kayak stimulasinya dia lebih semangat nih ibunya, lebih bahagia, anaknya juga ketularan vibes-nya bahagianya seperti itu. Dan juga yang ketiga juga kayak dari dalam diri kita sendiri, coba cek gimana sih pengelolaan emosi kita. Jadi kayak seorang pengelolaan emosi ibu, jadi kayak marah-marah itu kan ya tadi kalau nggak ada dukungan keluarga, kemudian ada istilahnya nggak ada dukungan suami, tapi bisa aja nih dari dirinya kita sendiri nih, bagaimana kita mengelola emosi kita sendiri. Nah caranya gimana? Yaitu tadi bisa kayak me time, terus bisa nih coba search di YouTube kayak kita ada nih kayak relaksasi. Iya, jadi membantu. Jadi kita beri jeda waktu untuk diri kita dan mulai untuk mengurangi istilahnya tuntutan
tuntutan kayak gini ya, ekspektasi. Kadang yang bikin istilahnya kita tambah stres itu ekspektasi yang rumahnya harus bersih dan sebagainya. Padahal tubuh kita kalau sudah sinyalnya tubuh kita itu capek, ayo ibu sudah nggak apa-apa. Istilahnya Anda perlu istirahat, bilang sama suami gantilah pengasuhannya. Karena ketika ibu sedang tidak baik-baik saja, itu kadang kalau sudah dipaksakan takutnya malah nanti kalau sudah stres terus nanti bisa depresi, malah kasihan juga sama orang anaknya, suaminya juga. Takutnya kalau marah-marah itu melukai hati anak. Iya, betul sekali. Efeknya kan kalau anak sudah hatinya terluka itu traumanya terbawa iya, betul sekali. Jadi kalau memang rumah berantakan belum sempat ngerjain, kita udah capek ya biarin lah ya berantakan. Iya, betul. Toh juga banyak yang maklum kok, ya maklum lah namanya juga punya anak. Iya, betul. Terus harus inilah mulai kebal ya. Rumah kok berantakan, perempuan nggak pernah bersih-bersih atau gimana ya biarkanlah gitu betul, ya. Iya betul. Jadi kayak sebenarnya gini, ketika seseorang itu sudah bisa menatani hatinya, mengelola emosinya ya, itu omongan apapun, kayak kita aja kalau lagi good mood ya, jadi moodnya baik gitu, kalau orang ngomong apa bodo amat gitu ya. Gitu ya. Harus begitu ya, menjaga kewarasan ya Bun ya. Iya, tapi kalau kitanya lagi nggak baik-baik aja, kalau lagi bad mood, denger omongan jangan dikit kan aja, dengan baca story tetangga aja loh ya. Anaknya itu loh, itu udah nangis terus kayak nggak dirawat kayak gitu aja langsung. Iya, betul. Wah, ini nyindir ini kan gitu ya. Jadi baiknya memang nggak lihat story. Iya, betul sekali. Dan juga mungkin kalau dirasa nih secara finansial cukup, kemudian itu ayo dong Bapak sama Ibu kita diskusi untuk cari pengasuh untuk untuk bisa mengasuh atau enggak ini deh untuk yang bersih-bersih rumah aja, untuk yang tetap itu bersih-bersih fokus lah ya, biar semua tidak mengandalkan ibu. Iya, betul sekali. Itu. Jadi begitu untuk menjaga kewarasan. Ini memang penting sekali, makanya betul kita angkat. Sekali. Dan kebetulan juga ada WhatsApp yang masuk yang menanyakan ini marah-marah melulu sama anaknya, solusinya gimana? Nah, kalau yang menanyakan ini adalah seorang suami, Bapak. Iya. Bapak juga perlu healing kayaknya. Supportnya ya untuk istri, anaknya diasuh dulu. Ajaklah ke playground lah, gantian ayah sendiri. Terus bilangin, Bun, kerimbat dulu Bu. Iya, 1 jam 2 jam ya. Iya, anaknya betul. aku asuh dulu kan bisa ya Bun ya. Oke. Baik. Wah, nggak kerasa kita malah rumpi jadinya. Hampir 30 menit ya usai. Monggo Bun, ada yang mau disampaikan untuk ayah bunda yang di rumah terkait dengan tema kita hari ini? Oke, baik Kak Nana dan Pemirsa TV 10 di rumah. Pondasi utama dalam keluarga itu adalah seorang ibu, dan pondasi madrasah utama juga seorang ibu. Jadi ketika ibu bahagia, maka anaknya pun akan tertular bahagia. Jadi Bapak ayah di rumah, bahagiakanlah istrimu. Nah, kalau istri yang bahagia, itu otomatis anaknya juga bahagia. Istilahnya kalau untuk ibu yang sering marah-marah atau apa, sudah bisa evaluasi diri, coba deh penuhi dulu kebutuhan pribadi Anda, misalnya tidur dengan cukup loh. Kalau kurang tidur kan bikin emosi juga ya Bu. Kemudian makan teratur, selain itu juga kita bisa me time seperti yang disampaikan oleh Bunda Tarika, bisa meditasi juga. Kalau sudah kan tubuh jadi rileks ya Bun. Dan kalau memang Anda membutuhkan bantuan seorang psikolog, jangan sungkan ya, karena ke psikolog bukan aib. Iya, betul sekali. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya hampir 30 menit, dan saatnya saya Carla Ratna untuk undur diri, Bunda Tarika juga undur diri. Terima kasih ilmunya Bunda, semoga bermanfaat untuk sahabat TV 10. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Jangan lupa di nomor WhatsApp ini Anda bisa curhat ke psikolog kita, nanti kita bahas di episode berikutnya. Dan sekian dari kami di Bincang Psikologi Anak, tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.